di sini saja, sah-sah saja. Aduh. Oh, untung kalau meninggal di dalam ibadah, tempat ibadah. Coba kalau sedang kita di diskotek, sedang begini, habis minum, sama cewek, meninggal di diskotek, beritanya bukan innalillah, jiun. Meninggal bapak siapa nih? Bupati kah, Kapolres kah? Di mana? Di diskotek. Sedang apa? Habis minum. Apa namanya? Apa namanya ini? Hah? Coba tolongi dong. Apa namanya? Joget-jogetan. Ya Allah, riwayat meninggalnya begitu jahatnya. Enggak mau dong. Kita mau meninggal sedang sholat, sedang ngajar, baca salawat, istighfar, doa, tafakur, musyahadah, muraqabah, dan lain-lain daripada taqarrub kepada Allah. Di waktu itu kita habis umur. Ini yang kita maksudkan. Jangan sampai kita meninggal sedang mengerjakan maksiat dan di tempat maksiat. Oleh sebab itu, saya pesan kepada pejabat pemerintah daerah setempat tingkat 2, kalau ada tempat-tempat maksiat dan kemungkaran, mulai sekaranglah kita besmi semuanya. Setuju enggak? Kalau enggak setuju, apa jawabannya? Kapolres kita orang Islam, bupati kita Islam, alhamdulillah. Komandan Kodim ada nggak? Insya Allah ada di luar. Islam, alhamdulillah. Gubernur Islam, Kapolda Islam. Waktu kita cuci darah Banjarmasin, Kapolda itu nangis-nangis sambil mencium kaki kita. Dari mulai datang sampai kita pulang nangis dan hidungnya di kaki kita. Kapolda kita. Rupanya kalau beliau meninggal gimana? Itu ada terpikir. Wa rabbaka fakabbir. Penuhilah hati engkau ya Muhammad dengan mandang kebesaranku, jangan takut kepada yang lain. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu harus suci. Beginilah. Jadi Rasulullah enggak pernah pakaian yang najis. Celananya suci. Gamisnya suci, jubahnya suci, picinya suci, sorbannya suci. Wa thiyabaka fatahhir. Walil khabar sahih tanazzahu minal baul fa inna ammat azabil qabri minhu. Hadis yang sahih. Hai semua kaum muslimin umatku, bersihkanlah dirimu semua daripada kencing. Kan kita ini kan kadang-kadang kencing. Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah. Bersihkanlah kemaluanmu dari kencing. Karena 99% orang yang disiksa selama dalam kubur adalah gara-gara satu kesalahan. Dia tidak bersih kencingnya. Kecil masalahnya, cuma kencing, tidak bersih.
Gara-gara itu selama dikubur berapa tahun dalam kubur disiksa terus menerus. Fa inna 'ammat 'adzabil qabri minhu wa thabata al-amru bijtinabin najasah wa huwa la yajibu fi ghairi shalah fa yajibu fiha. Ada lagi perintah daripada Rasulullah SAW, kita semua berjauh daripada najis. Jangan mendekati najis, katanya Rasulullah. Ini di luar salat. Kalau di luar salat udah dilarang mendekati najis, apalagi sedang salat. Na'am yahrumu tadammuhu fiha kharijaha fil badan wa thawb bila hajah. Hukumnya dosa kalau orang menyapu badan atau pakaiannya dengan najis. Apapun najisnya enggak boleh disapukan di badan atau di pakaian. Biasa orang dapat musibah. Orang dapat musibah, stres, itu kencing disapukan di badannya, darah disapukan di pakaiannya. Ini semua haram hukumnya, nggak boleh. Bila hajatin, kalau tidak hajat. Nah, arti hajat pada kata-kata agama, istilah agama, jika ditahan mudarat. Oleh sebab itu kalau kita ke WC, namanya kita itu qadil hajat, orang yang menunaikan hajat. Karena apabila orang ke WC mau kencing, kalau kencing ditahan sakit enggak? Mudarat enggak? Mudarat. Nah, kalau mau berak ditahan mudarat enggak? Jangankan berak ditahan mudarat, kentut kalau ditahan udah mukanya berubah. Karena apa? Nahan kentut. Jadi di sini kalau ada yang kentut silakan aja. Supaya mukanya jangan berubah. Jadi tiap arti hajat kalau ditahan mudarat. Seperti kita manggil guru-guru diatur sempian ke rumah ulun, baca doa selamat, hajat. Tinggi gunung, tinggi hajat. Guru nggak mau dibohongin. Ada aja Sa'duddin, bisa aja baca doa selamat. Bukan hajat namanya. Apalagi gurunya sakit, Sa'duddin segar, bugar. Yang sakit dipanggil, yang segar bugar nggak dipakai. Bukan hajat namanya, itu nyiksa. Arti hajat itu kalau ditahan mudarat. Jadi kalau memang hajat boleh menyapukan najis ke pakaian dan badan. Tapi sekarang ya, air kencing dibilang obat segala penyakit. La haula wala quwata illa billah. Ulun kan penyakit ginjal, kista. Ada orang memberi obat, tulisannya situ minum air kencing tiap pagi. Ya Allah. Sebelum diminum rebus dulu. Waktu panas-panas diminum, kencing panas-panas diminum. Untung yang menyampaikan surat itu orang lain. Kalau dia sendiri, ulun bikinkan kencing panas-panas, ulun suruh dia minum. Rasain macem-macem. Dukun melulu. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, enggak mau. Disuruh minum air kencing. Aduh. Orang penyakit kanker disuruh makan tupai. La ilaha illallah. Oleh sebab itu dilanggar ini enggak ada tupai satupun, enggak ada. Gara-gara itu si dukun itu dusta-dustaan.
tupai. Walau tanajjasa ba'du badanihi aw thawbihi bighairi ma'fun anhu wa jahilahu bi alam yadri mahallahu fihi wajaba ghuslu jami'ihi. Ghuslu jami'ihi. Jika kena najis sebahagian badannya atau kainnya, bukan dimaafkan najis itu serta dia enggak tahu akan dia, maka wajib membasuh semua kain itu. Ini dia kainnya, pakaiannya kena najis, cuma dia tidak tahu di mana letak najis itu. Misalnya kencing, orang itu kencing, dia tahu dia kencing, cuma udah kering, baunya nggak ada, bahkan kencingnya bau Londonate. Nggak ada lagi ciri-cirinya kencing di mana. Hukum agama wajib semua celananya itu dicuci. Bukan untung-untungan kira-kira di sini aja, di sekitar burung lah gitu. Wajib ghuslu jami'ihi. Nah ini supaya tahu, terutama ibu-ibu harus belajar cara mencuci pakaian. Jadi ibu-ibu ingat lagi, sampian kerjaannya diantaranya tiap pagi kan cuci pakaian. Dan pakaian itu diantaranya ada yang kena najis. Oleh sebab itu ngajilah dulu gimana supaya pakaian itu suci, supaya jangan sampai pakaian itu hukumnya masih najis. Ngaji dulu. Itu ada cara-caranya. Ini kada anak nyaman, banyu seember. Ini takameh nang bini, nang laki takameh juga, nang anak bukan takameh tapi kencing. Udah tiga-tiganya pakaian dimasukkan dalam ember. Sedikit kan airnya, udah dikucak-kucak, randam. Udah randam setengah hari, udah diperas, dijemur kering, pakai sholat. Gimana? Airnya kurang dari 2 kolah, airnya nunggu najis yang datang, karena nggak belajar ibu-ibunya cara membersihkan. Apalagi ada tulisan Renso mencuci sendiri. Ya Allah, Allah Ta'ala di mana letaknya? Kalau Renso menyucikan sendiri berarti Allah nggak ada punya kudrat lagi. Jangan mau dibohongi, hanya ngutami ngala. Masa Renso mencuci sendiri? Allah nggak kuasa lagi, Renso yang ambil kekuasaan Allah. Renso juga sabunnya. Kalau bahari sabun apa tak? Anu susaleh apa? Susaleh. Ini ada kesah. Orang kena penyakit panas dalam, dibuka dalam kitab Tajul Muluk, obatnya sulasih. Jadi dia nulis nggak bisa, paksa diulah zikir di lidah. Dari rumah menuju pasar, sulasih. Terak lewat, mendadak, kejut dia. Begitu terkejut, kaget, lupa. Sama sulasih lupa. Jalan terus sampai ke tempat orang jualan ragi-ragian. Lupa apa ya? Udah untung-untungan. Yang jualan itu perempuan, tua lagi. Dia tanya, "Bu, ada jual susaleh enggak?" Ibunya bilang, "Apa?" Orang tua udah diulangi lagi, "Ada jual susaleh enggak?" "Maaf," katanya ibu, "susaleh itu suami saya, nggak bisa dijual."
Ya Allah, Sulasih dibilang Susaleh. Ini gara-gara orang buta huruf. Oleh sebab itu ajaklah anak-anak kita membaca dan menulis huruf Arab. Alif, ba, ta, da, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, shin, sin, sad, da, ta, da, ain, ghain, fa, qaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, waw, hamzah, has, ya, wassalam. Jangan sampai kita sendiri selaku bapak rumah tangga nulis huruf Arab nggak bisa. Sekali menulis huruf Arab, misalnya haram, ha sebiji, ro sebiji, mim sebiji, itu wafat, azimat. Ya Allah, ya Allah, nggak pakai baris lagi. Jadi istrinya baca harum. Udah. Tapi di sini alhamdulillah semua orang kalau huruf Arab sebab huruf Islam. Huruf Arab itu huruf Islam. Semua orang Islam bisa baca, bisa nulis. Quran itu kan huruf apa? Huruf Arab. Ini maaf ya kalau ada di sini yang bawa kitab, maknanya huruf Latin di sini huruf Latin kesian. Li'annahu ma baqiya juz'un wal aslu baqa'un najasah fihi. Karena selama ada sebuncuk atau satu juzuk yang najis, maka kembalilah hukumnya kepada asalnya, semuanya najis. Fal aslu baqaun najasa fihi wa mu'athirun fi shalah, dan ia mempengaruhi akan shalah. Artinya membawa shalahnya enggak sah. Nah, kalau orang udah pakaiannya bersih, tempat bersih, badan bersih, itu berapa nikmat dari Allah. Sebab kita mau membersihkan yang tiga itu la haula wala quwata. Kalau sudah cukup bersih tiga-tiganya, wajib syukur kepada Allah. Karena yang tiga itu nikmat dari Allah Ta'ala. Dan jangan lupa kalau bersih pakaian, bersih tempat, bersih badan, jangan lupa siapa yang diikut? Rasulullah. Jadi kalau kita bersih pakaian harus ingat beginilah Rasulullah. Jadi kita udah nggak memperhatikan lagi kepada diri kita, yang kita perhatikan Rasulullah. Itu tandanya orang mengutamakan Rasulullah dari diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Belum beriman kalian kecuali aku lebih dicintainya dari dirinya sendiri. Li'annahu la budda fiha min dhammi at-taharah wa bihi faraqa ma law asaba juz'un minhu qabla ghaslihi ratban fa innahu la yunajjisuhu li'anna al-asla 'adamu tanajjusi mulaqihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masih ada waktu, belum jam